Lebih berkahnya, mari kita baca basmalah ya Ummul Quran untuk membuka kajian kita hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan kita umur dan kesempatan untuk bertemu lagi di dalam forum kajian online kita, yaitu kajian muslimah online ya, yang hari ini live ya di FB Umi Diwanti dan juga 3 grup WA kajian muslimah online ya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya tidak lupa juga ya, kita sama-sama aturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Nah, langsung saja ya, kita hari ini akan membahas tema 8 hak anak ya, setelah dilahirkan. Jadi Masya Allah ya, jadi anak itu adalah amanah yang Allah titipkan ya, dengan beberapa hak yang mereka miliki, dan nanti tentu saja ada kewajiban-kewajiban yang juga mereka harus lakukan gitu ya kepada orang tua. Nah, Masya Allah, setelah banyak sekali ya kita membicarakan hak anak yang paling yang paling sering dibicarakan dan yang paling harus benar-benar kita lakukan dengan sungguh-sungguh, gitu adalah mendidik anak ya. Seperti kajian 2 minggu yang lalu ya, kita membahas tentang pendidikan anak prasekolah. Nah, hari ini gitu ya, kita akan membahas ya kewajiban-kewajiban lain ya yang merupakan hak anak ya ketika mereka kita lahirkan gitu ya, dilahirkan oleh seorang ibu ke dunia ini. Maka setidaknya ya, selain pendidikan tadi ada 8 hak anak lagi yang harus kita tunaikan. Nah, dan ini kita harus mungkin kita yang udah punya anak bisa nanti kita tandain gitu ya, kita conteng satu-satu gitu, mana yang belum gitu, mana yang sudah gitu ya. Dan bagi yang belum, mungkin lagi persiapan atau sedang menantikan buah hati gitu ya, mudah-mudahan dimudahkan proses hamil dan bersalinnya ya. Dan bagi yang mungkin masih belum hamil, mudah-mudahan segera hamil. Bagi yang belum menikah, mudah-mudahan ya segera bertemu dengan jodohnya. Nah, baiklah Uhtifillah dan sahabat Kamus On semua yang dirahmati Allah. Nah, yang pertama ya, di dalam saya masih memakai ini ya, kitab karangan Syekh Al-Maghribi bin As-Sa'id Al-Maghribi ya, Begini Seharusnya Mendidik Anak. Nah, di sini dituliskan ya, yang pertama kali hak anak itu setelah dilahirkan itu adalah anak sudah memiliki hak waris ya. Nah, ini sebagaimana dari hadis Abu Hurairah ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza tahallal mauludu wurith" ya. Jadi jika seorang bayi sudah bersuara ya, maka berhak mendapatkan warisan atau berhak diberi warisan gitu ya. Nah, jadi kalau ada seorang ayah gitu ya, kemudian meninggal dunia gitu ya. Nah, mungkin kalau sudah bayinya itu lahir gitu, maka dia berhak mendapatkan waris. Tapi kalau masih dalam kandungan, maka dia ditunggu dulu sampai lahir gitu ya. Sampai lahir, kalau lahirnya terdapat tanda-tanda kehidupan ya, tadi entah itu menangis, entah itu berteriak ya, entah itu ada hembusan nafas, maka dia berhak mendapatkan sudah langsung berhak mendapatkan hak waris tersebut gitu ya. Nah, tapi kalau meninggal lahirnya kemudian meninggal, maka di sini dikatakan anak tersebut tidak mendapatkan hak waris gitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi anak itu begitu keluar brol gitu ya, kemudian nangis ya biasanya anak-anak itu. Nah, itu sudah mendapatkan hak waris gitu ya. Nah, dan ini memang besar kaitannya nanti dengan ini ya, status
orang tua. Tentunya ini adalah mendapatkan waris dari orang tua yang memang sah gitu ya di dalam akad nikah dalam Islam. Makanya ini kalau kita berbicara waris gitu ya, ini akan mendalam lagi ilmunya. Nah, jadi kita hari ini hanya membahas hak anaknya saja gitu ya. Kalau masalah bagaimana aturannya dan seterusnya itu ada fikihnya tersendiri ya. Nah, kemudian yang kedua dan ini insya Allah sudah menjadi sesuatu yang maklum gitu ya, sudah umum lah ya dilakukan, yaitu azan pada telinga bayi. Nah, jadi ini ternyata juga merupakan hak bayi yang harus dipenuhi oleh orang tua ya, yang biasa mengazankan adalah ayahnya gitu ya. Nah, kalau tidak ada ya boleh saja ya orang lain yang mengazankan. Nah, kenapa gitu ya? Di sini salah satu sabda dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait azan pada telinga bayi ya. Ini ada di dalam hadis Al-Bukhari ya, nomor 608, 3000 dan 3385, dan ada di hadis riwayat Muslim nomor 389 ya. Nah, yang di sini Rasulullah bersabda, "Idza nudiya lis-sholati adbara syaitanu walahud duratu hatta la yasma'at ta'dzina." Ya. Jika azan dikumandangkan untuk sholat, maka setan menyingkir sambil mengeluarkan suara kentut hingga tidak mendengar suara azan. Nah, artinya apa di sini? Azan itu ditakuti oleh setan, ya. Sehingga ketika anak kita itu diberikan azan, maka harapannya adalah setan yang tadinya mengiringi kelahiran anak kita tuh langsung pergi gitu ya, langsung menjauh dari anak kita, ya. Nah, kemudian di sini ada lagi hadis dari Abu Hurairah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min bani Adam mauludun illa yamassuhu syaiton hina yuladu fayastahilla sorikhan min masyi syaitoni goiro maryama wa baniha. Nah, ini kata Rasulullah ya. Tidaklah ada di antara anak-anak Adam ya seorang bayi pun yang lahir melainkan diganggu oleh setan pada waktu lahirnya ya, sehingga anak berteriak keras karena gangguan itu. Nah, itu menangis biasanya ya. Kecuali dua bayi ya yang tidak diiringi oleh setan itu, yaitu Ibunda Maryam dan anak beliau ya, Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi selainnya termasuk anak-anak kita itu adalah anak-anak yang tadi selalu diganggu gitu ya karena setan itu kan memang sudah bersumpah gitu ya kepada Allah ingin mengganggu anak manusia, ingin menjadikannya teman. Nah, sehingga dengan azan itu bisa mengusir tadi ya keberadaan atau gangguan dari setan itu tadi. Nah, masya Allah ya. Kemudian faedah azan, nah di sini juga disampaikan ya. Yang pertama, azan termasuk bagian syiar Islam ya. Kemudian yang kedua, azan mengandung unsur ajakan kepada penghambaan diri kepada Allah. Jadi ajakan pertama yang masuk ke telinga anak kita itu adalah ajakan untuk menghamba kepada Allah gitu ya. Jadi itu memang luar biasa sekali, banyak sekali faedah-faedahnya, karena memang segala sesuatu ya yang disyariatkan oleh Islam itu semuanya pasti ya mengandung kebaikan. Nah, yang ada di sini pun sebenarnya masih belum mengungkap semua kebaikan yang bisa jadi hanya Allah yang mengetahui ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah azan merupakan panggilan agama serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, azan melindungi bayi dari godaan setan ya. Kemudian yang kelima, ketika sang bayi mendengar suara azan, maka suara itu menguatkan dan menggerakkan fungsi pendengaran. Nah, ini masya Allah ya. Jadi dari segi dari segi keilmuan juga sebenarnya ini bisa diteliti gitu ya, bahwa ketika anak itu mendengar azan, otomatis ya itu akan merangsang saraf-saraf pendengarannya. Nah, luar biasa dan istimewanya lagi gitu ya, rangsangan pendengaran ini dengan ajakan-ajakan kebaikan dan arahan untuk membawa anak itu menjadi hamba Allah gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian yang keenam di sini yang disampaikan di sini, nah, azan sebagai bentuk ajakan bagi anak kepada ibadah terhadap Allah. Nah, jadi kan mengajak ibadah gitu ya. Jadi pokoknya ini adalah suara terbaik gitu ya yang didengar oleh bayi, karena kandungan azan itu luar biasa sekali. Nah, itu yang kedua, azan. Yang ketiga ya, cepat ya, nanti boleh tanya-tanya. Yang ketiga itu adalah tahnik bayi. Nah, apa sih tahnik gitu ya? Tahnik itu ialah mengunyah kurma, atau boleh juga biasanya ada boleh juga kalau nggak ada kurma itu yang manis-manis gitu. Kalau kami di Banjarmasin ini biasanya
dengan yang manis lamak, biar orang Banjar lah. Biasanya itu kalau kado bisi kurma disediakan gula merah sama apa itu namanya, kelapa ya, gula merah sama kelapa itu yang dikunyah gitu ya. Kemudian diambil ya cairannya ya, jadi jangan sama ampas-ampasnya ya. Itu kemudian apa namanya, dioleskan di langit-langit bayi. Nah, sehingga bayi itu nanti dia apa ya, jadi mengisap-ngisap gitu ya, dan mengisap saripatinya itu tadi gitu. Nah, dan ini Masya Allah ya, ini juga disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, salah satunya adalah dalam Sahih Bukhari ya, dari Hisham bin Urwah ya, dari Asma, bahwa dia berkata ya, ketika aku mengandung Abdullah bin Az-Zubair di Mekah, aku keluar untuk menyempurnakan ihram. Setelah sampai di Madinah, maka aku singgah di Kuba hingga aku melahirkan Abdullah di Kuba. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW, lalu aku letakkan bayi di pangkuanku, maka beliau meminta sebutir kurma, lalu kurma itu dikunyah, kemudian dimasukkan ke dalam mulut bayi tadi, sehingga yang pertama kali masuk ke dalam perutnya adalah ludah Rasulullah SAW dengan tadi ya, sari kurma itu tadi. Masya Allah ya. Nah, kemudian ada hadis lain lagi, ini masih perkataan Asma ya. Kemudian beliau mengoleskan kunyahan kurma tersebut ke mulut bayi dan mendoakan berkah baginya. Jadi setelah ditahnik ya, itu juga diberikan apa namanya, didoakan gitu ya. Masya Allah ya. Nah, kemudian dari Anas bin Malik ya, dia berkata ketika Ummu Sulaim ya melahirkan, beliau mengirimkan anaknya bersamaku. Jadi yang membawa ini Anas bin Malik ya. Kemudian bayinya Ummu Sulaim tadi diserahkan kepada Rasulullah. Nah, Anas tadi membawa sebutir kurma gitu ya, dan aku datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, apakah kamu membawa kurma? Kemudian kata Anas, iya ada gitu. Kemudian Rasulullah mengambil kurma tersebut ya, kemudian mengunyahnya ya, dan setelah itu gitu ya, menjilat-jilatkan kurma kunyahan tadi itu kepada bayi tadi gitu ya. Nah, kemudian beliau bersabda ya, orang Ansor memang suka kurma. Lalu beliau mentahnik dan memberikan nama Abdullah, dan tidak ada pemuda kaum Ansor yang lebih baik dibandingkan dia. Jadi Masya Allah ya, itu Rasulullah senantiasa melakukannya ya, ketika ada bayi yang didatangkan kepada beliau gitu ya, memberikan tadi kunyahan kurma, kemudian mendoakan untuk keberkahan si bayi tersebut. Nah, jadi apa namanya, makanya kalau biasanya ya, kalau di adat di Kalimantan Selatan, di Banjar itu pas akikoh ya biasanya, atau tasmiyah ya, tasmiyah akikoh. Kadang ada yang tasmiyah ngasih nama ya, itu ada yang bareng sama akikohnya, ada yang enggak gitu ya. Biasanya tasmiyah itu secepatnya gitu ya, biar bayi itu punya nama panggilan, dan itu nanti ada juga di sini ya, memberi nama yang baik itu juga salah satu hak. Nah, kemudian biasanya pas acara tasmiyah itu ada tuh biasanya disediakan ya, selain dicukur rambutnya gitu ya, juga disediakan tadi ya kurma yang untuk dikunyah. Biasanya yang kalau di adat kami orang Banjar itu yang melakukannya adalah tuan guru yang mentasmiahi si anak tadi. Nah, sebenarnya ayahnya juga bisa ya, nah apalagi kalau ayahnya juga orang yang solih gitu, memberikan doa. Tapi tadi biasanya kita kan mencari yang afdol ya, doanya orang solih itu kan lebih dekat ya kepada Allah. Nah, biasanya beliau yang diminta tolong, sebagaimana para sahabat itu meminta tolong kepada Rasulullah, dicari orang yang paling afdol, dan tentunya Rasulullah adalah yang paling di atas segalanya gitu ya. Nah, Masya Allah, dan sini masih ada hadis-hadis lain sebenarnya lah yang apa namanya, yang menyatakan bahwa Rasulullah senantiasa melakukan itu. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga ya. Nah, yang berikutnya yang keempat ya. Yang keempat adalah menyusui. Masya Allah ya, menyusui anak ya dengan ASI ibu sendiri gitu ya. Nah, ini adalah hak anak yang sangat gitu ya diperhatikan di dalam Islam. Luar biasa sekali gitu ya, sampai Allah itu berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 ya. Nah, ini sudah sering biasanya kita membacanya, yang artinya adalah, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan masa menyusuinya. Nah, saking istimewanya gitu ya hak menyusui anak ini ya, sampai-sampai ya Rasulullah itu menunda proses menghukum ya, menjatuhkan hukuman rajam bagi seorang pelaku zina ya, yang mengaku ya 3 kali dia bolak-balik mengaku ya, akhirnya dijatuhkan hukuman itu
setelah ya perempuan itu sudah selesai masa menyusui anak yang ada di dalam kandungannya tadi. Nah, ini saking istimewanya gitu ya, hak anak untuk disusui gitu ya. Sampai-sampai sesuatu yang harusnya segera gitu ya dijatuhkan itu diselesaikan dulu hak anak ini menyusui, barulah gitu ya hukum rajam tadi dijatuhkan Rasulullah kepada si perempuan itu tadi. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Nah, selain itu di sini juga ya hasil penelitian ya, jadi bukan hanya dari segi syariat ya, hasil penelitian dan survei membuktikan bahwa kenapa menyusui itu 2 tahun gitu ya, bahwa fase 2 tahun itu adalah masa yang sangat penting bagi pertumbuhan anak ya, baik dari segi kesehatan maupun kejiwaan. Nah, jadi gini, menyusui itu kan menempelkan tubuh anak ke tubuh ibu ya. Jadi itu bonding, istilah orang sekarang itu ya, bondingnya itu sangat dekat gitu ya. Dan pada saat kita menyusui itu kan apa ya, kedekatan ya, secara fisik hati anak itu kan dekat dengan hati ibu ya, secara fisiknya. Nah, tapi secara apa ya, istilah hati itu sendiri itu juga sangat dekat. Kita bisa merasakan bagaimana anak ini, dia juga biasanya gembira kalau ibunya menyusui juga dengan keadaan gembira gitu ya. Masya Allah, jadi ini adalah sesuatu yang memang sulit untuk didapatkan ketika anak itu udah lewat daripada 2 tahun gitu ya. Jadi makanya kemarin juga waktu ikut ini ya, seminar parenting dengan Ustadz Bendri ya, beliau mengatakan salah satu ini apa sih namanya, tips ya agar anak tidak kecanduan gadget ya, itu nggak boleh, bahkan istilahnya itu haram ya. Haram dalam artian bukan secara nasyari, tapi dari akibat yang diakibatkan ya dari pemberian HP di usia belum sampai 5 tahun itu gitu ya, itu sangat berbahaya bagi anak. Jadi kalau misalnya anak, biasanya kan kata beliau kalau anak nangis kan orang tua itu menimang gitu ya, kalau orang Banjar itu menimang, kemudian dipeluk gitu ya, dipuk-puk gitu. Walaupun dia masih nangis, tapi nanti kan ada batas berhentinya dia menangis. Nah, tapi di situ dia dapat bonding dari orang tua, dia merasakan kehadiran orang tua gitu ya. Nah, itu bedanya dengan kebanyakan orang tua zaman now gitu ya. Begitu anaknya udah mulai cerewet, ini nih HP nih, Ipin Upin gitu ya. Ini nih nonton apalah yang sekarang lagi kekinian, saya kurang paham gitu ya, di YouTube itu apalah gitu. Nah, padahal kata beliau itu nggak boleh sama sekali gitu ya, nggak boleh sama sekali. Nah, menyusui ini adalah momen yang paling mendekatkan orang tua dengan ibu gitu ya. Dan bagi kita ya, menyusui ini kan dapat pahala gitu, dapat pahala dari sisi Allah gitu ya. Sehingga di sini Umar pernah gitu ya memberikan nasihat kepada istrinya ketika istrinya menyusui. Kata Umar, janganlah engkau menyusui anakmu seperti binatang menyusui hanya karena insting dan kasih sayang naluri saja gitu ya. Tapi kata Umar, susuilah anakmu gitu ya, karena mengharapkan keridaan Allah, agar kelak anakmu itu akan menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Masya Allah ya. Jadi bagi seorang ibu itu menyusui, walaupun ya kalau saya pribadi jujur ujian menyusui itu berat sekali, karena saya yakin ya nggak semua perempuan itu mudah menyusui. Kalau saya tuh punya anak tiga-tiganya tuh lumayan berat gitu ya menyusuinya. Kenapa? Karena ini jalan keluar air susu saya itu tersumbat gitu ya, kecil, sehingga ketika anak baru lahir itu kan kencang sekali tarikannya. Jadi puting susu itu sobek gitu ya, dan itu sakitnya luar biasa. Belum lagi menumpuknya air susu itu sampai membuat kita panas dingin gitu. Itu luar biasa sekali. Seandainya gitu ya dalam Islam ini menyusui itu hal yang biasa saja gitu, yang tidak disunahkan, tidak menjadi hak anak, mungkin kita juga tidak kuat gitu ya untuk berjuang. Tapi karena pertama ya tadi ya, kita ingin mencari keridaan Allah gitu ya, apalagi sih yang kita cari dalam hidup ini kalau bukan ridha Allah ya. Kemudian yang kedua, kita paham gitu bahwa ASI itu adalah makanan dan minuman terbaik bagi anak kita. Nah, dan dia adalah pembentuk imun terkuat gitu ya bagi anak-anak kita. Itulah yang membuat kaum ibu itu biasanya berjuang. Ada yang mungkin air susunya nggak ada gitu, harus dipijit-pijit dulu ya, setetes 2 tetes gitu ya. Perjuangan yang luar biasa, tapi lakukan saja ya, selagi kita mampu lakukan saja. Nah, walaupun di dalam Islam gitu ya ada pilihan-pilihan, boleh saja gitu ya ketika orang tua itu
ingin menyusukan kepada orang lain, seperti halnya baginda Rasulullah yang disusukan kepada Ibunda Halimatus Sa'diyah. Nah, tetapi tentunya itu ada pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa. Seperti halnya yang saya pernah dengar ya penjelasan kenapa Rasulullah disusukan kepada Bunda Halimatus Sa'diyah, itu salah satunya adalah beliau itu berasal dari sebuah desa yang di situ bahasa Arabnya bagus, halus gitu, nggak kasar seperti di Mekah. Nah, seperti itu salah satunya gitu ya. Dan saking istimewanya persusuan ini ya, sampai Allah juga membuat ketetapan khusus masalah persusuan, sehingga orang yang menyusui itu gitu ya bisa dianggap seperti ibu kandung gitu ya. Ibu sepersusuan itu kan menjadi mahram. Kemudian adik-adik sepersusuan itu menjadi mahram bagi orang yang disusui ini tadi, itu saking istimewanya gitu ya. Nah, berarti memang ada sesuatu yang luar biasa sekali gitu ya di balik hak anak dalam menyusui ini. Dan meskipun gitu ya kita mungkin ada ya tidak semuanya memang ya, tapi adalah ya, maksud saya begini, adalah yang diuji gitu ya, sudah pisah dengan suami misalnya pada saat tadi ya melahirkan. Nah, dalam Islam anak tetap berhak mendapatkan air susu ibunya meskipun sudah ibu dan ayahnya ini sudah pisah. Nah, kewajiban seorang ibu adalah menyusuinya sampai sempurna. Sementara kewajiban seorang ayah adalah memberi nafkah kepada mantan istrinya tadi gitu ya, itu wajib dia bahkan memberikan upah gitu untuk persusuannya itu ya, apalagi kalau dia memang orang yang mampu. Ini luar biasa ya masalah hak anak dalam ASI. Di sini manfaat ASI itu banyak sekali, saya bacakan cepat saja karena waktu kita sedikit ya. Yang pertama ya, bayi itu auto mendapatkan makanan dan minuman steril. Masya Allah tuh paling steril banget ya. Kita kalau mau makan yang lain-lain itu kan belum tentu tempatnya lah, cara orang membuatnya lah. Kalau ASI Masya Allah gitu ya, langsung gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, pas gitu ya. Kehangatan ASI itu kan yang menciptakan Allah gitu ya. Allah yang paling tahu apa sih yang dibutuhkan oleh seorang bayi gitu. Kemudian yang ketiga, siap saji setiap saat. Enak ya. Jadi kalau anaknya nangis malam-malam gitu, tinggal dibuka gitu. Langsung deh, daripada kalau kita bikin susu formula kan kita bangun dulu, ngambil air panas dulu, disterilkan dulu botolnya dan segala macam. Jadi ini memang sebenarnya memudahkan juga gitu ya bagi kita seorang ibu. Kadang sambil merem-merem pun kita bisa gitu ya, masih sambil memberikan ASI kepada anak kita. Bahkan ya, biasanya kitanya yang lebih dulu ketiduran dibanding anaknya gitu ya. Tapi tadi Masya Allah saking istimewanya tadi ya. Kemudian yang keempat itu, ASI tidak mengalami kerusakan karena lama penyimpanan. Nah, ini nggak ada expirednya gitu ya. Nah, kemudian cocok dan sesuai kebutuhan perut si bayi. Nah, sampai umur 2 tahun. Jadi luar biasanya ya. Jadi nggak perlu pakai timbangan gizi atau apa gitu ya. Pokoknya kalau ASI kita mah dikasihkan pokoknya aman gitu ya, gizinya akan seimbang. Kemudian mencukupi kebutuhan si bayi yang sedang menyusu, itu udah pasti gitu ya. Kemudian memberikan imunisasi dan kekebalan bagi bayi ya dari berbagai gangguan bakteri dan penyakit. Nah, Masya Allah nih, jadi Masya Allah pokoknya nggak ada gitu lah yang menyaingi dari ASI ini tadi. Nah, kemudian ASI akan membuat bayi terhindar dari problem kegemukan. Nah, kalau supor itu biasanya kan kadang ada ya, gemuklah bayinya gitu. Kalau ASI kan kalaupun gemuk ya gemuknya kayak gitu aja gitu, montok gitu ya. Nggak ada yang sampai obesitas gitu gara-gara ASI, nggak ada kan ya. Nah, Masya Allah. Kemudian menyusui akan membantu mengatur masa kelahiran juga bagi si ibu, bagi sebagian wanita tapi ya. Nah, ada juga sih yang enggak gitu ya. Nah, kalau saya sendiri biasanya setelah selesai menyusui ya, atau anak saya itu udah setahun lebih gitu baru haid lagi gitu ya, kata orang KB alami. Nah, itu juga luar biasa ya. Nah, menyusui bisa membantu kemudian menumbuhkan tadi bonding tadi ya, perasaan kasih sayang antara orang tua kepada anak, itu udah pasti. Nah, kemudian menyusui akan memberi pengaruh pada anak hingga menjadikan anak memiliki mental yang stabil. Nah, jangan salah, pembentukan mental yang stabil itu bisa dibentuk dari ASI tadi. Kenapa ya? Karena anak itu merasa merasa tadi ya ada yang melindungi dia, percaya dirinya ya, rasa kasih sayangnya terpenuhi. Jadi memang akan berbeda gitu ya mungkin dengan anak yang ini. Kalau misalnya ada halangan gimana yang memang nggak ada ASI-nya gitu ya, ya berarti tetap kita melakukan bonding gitu ya, kita peluk ya, kita apa gitu ya. Yang penting dia merasakan bahwa kita bukan tidak mau menyusui, tapi memang kita sudah berusaha misalnya ya. Karena menurut cerita sebagian orang gitu ya, saya pernah mendengar-dengar curhatan ibu-ibu yang tidak bisa mengasi anaknya itu,
itu sudah berjuang sedemikian rupa ya, tapi memang mungkin sudah begitu ya, walaupun sebagian yang lain mengatakan nggak mungkin kalau kita punya anak tuh nggak punya ASI. Tapi kalau saya berbaik sangka saja ya, selagi orang ibu itu sudah berusaha maksimal gitu ya, melakukan berbagai upaya untuk mengeluarkan ASInya, tapi memang nggak ada atau nggak cukup, ya nggak masalah gitu ya, bisa dibantu dengan mungkin diasikan dengan saudara atau siapa ibu persusuannya ya, kalaupun terpaksa mungkin pakai support misalnya, ya tetap bondingnya itu ada gitu ya, apa ya, kita peluk gitu ya, kulit ketemu kulit lah ya, karena kalau mengasi itu kan kulit ketemu kulit gitu ya, jadi anak tuh harus benar-benar merasakan ibunya itu ada dan sangat menyayangi dia gitu ya. Nah jadi tadi ya, meskipun ASI ini sangat penting ya, dan dunia pengetahuan sekarang sudah membaca tuh pentingnya ASI gitu ya untuk kepentingan, tapi maklum lah ya, kalau kapitalis itu kan untuk kepentingan yang apa ya, ekonomi juga ujung-ujungnya gitu. Misalnya tadi anak bisa jadi cerdas, kalau cerdas kan bisa menghasilkan uang banyak, ujung-ujungnya kan begitu gitu ya, bukan kita sebagaimana dalam Islam ya, anak itu jadi anak soleh taat. Akhirnya apa, ada bank-bank ASI. Nah jadi orang tua yang ASInya berlimpah itu didonorkan ke situ gitu ya, kemudian orang tua yang tidak punya ASI itu silahkan ngambil ke situ tanpa ini ya, apa namanya, jelas gitu, ini susunya siapa. Ini bahaya sebenarnya, ini jangan sampai kita umat muslimah ya itu terkecoh dengan yang seperti itu, jangan sampai gitu ya. Kalaupun kita harus memberikan mengambil ASI, donor ASI dari seseorang tuh harus jelas, dan sebaiknya hanya satu orang. Jadi kita tahu nih, anak kita juga tahu dia ibu susunya siapa, kemudian anak-anak ibu susunya ini siapa aja yang menjadi saudara sepersusuan bagi dia. Ini penting banget ya. Oke, lanjut lagi. Yang keberapa ini sudah ya? Yang kelima ya kayaknya, tadi yang keempat ya. Sekarang akikah yang kelima. Akikah adalah ya sebutan bagi hewan yang disembelih untuk anak lahir. Nah ini udah tahu juga ya, kalau perempuan itu 1 kambing, kalau laki-laki itu 2 kambing gitu ya. Nah akikah ini disampaikan lebih utama ya daripada bersedekah berupa uang sebesar harga kambing itu tadi gitu ya, karena memang yang disyariatkan itu adalah menyembelih kambing gitu ya. Nah jadi di sini ada hadis-hadis gitu ya yang mengindikasikan bahwa akikah ini sangat didorong gitu ya, maksudnya memang dia sunnah gitu ya, nggak haram kalau yang nggak melakukan, tapi kalau kita mampu itu sangat didorong. Nah salah satunya adalah hadis diriwayatkan Al-Bukhari ya, nomor 5472, ma'al gulami aqiqah ya, setiap bayi yang memiliki hak aqiqah fa'ariqu lahu daman wa amitu anhul adza ya, maka alirkanlah darah hewan akikah baginya dan hilangkanlah gangguan darinya. Nah jadi dari sini juga ada yang memaknai akikah itu ya bisa menyingkirkan bayi tadi dari gangguan-gangguan dari ini ya, godaan setan menahan bayi untuk melakukan amal solih. Nah jadi mungkin ya kalau kita saat ini punya anak yang mungkin agak-agak gimana gitu ya, dinasehati, coba kita ingat lagi, sudah diakikahin belum anak ini ya. Kalau belum, bismillah ya, kita upayakan paling nggak menabung misalnya, mudah-mudahan bisa mengakikahi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari Hasan dari Samurah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini hadis Sahih Sunan Ibnu Majah ya. Ini banyak sih hadis yang serupa ya, jadi artinya bukan hanya Ibnu Majah yang meriwayatkan gitu ya. Nah, kullu gulamin murtahanun bi aqiqati ya. Setiap bayi yang tergadai oleh akikahnya ya, tudbahu anhu yaumas sabi ya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7, wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma, dicukur rambutnya dan diberi nama. Nah, ini ya ada beberapa di situ ya, hak-hak bayi tadi, dicukur rambut, diberi nama, dan tadi menyembelihkan hewan sembelihan. Nah, kemudian ada satu lagi di sini hadis riwayat Imam Ahmad ya, diriwayatkan oleh Asma bin Yazid secara marfu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-aqiqatu haqqun anil fulani syatani makafiatani wa anil jariyati syatun ya. Akikah adalah suatu hak setiap bayi yang lahir, anak laki-laki 2 kambing yang sempurna dan anak perempuan 1 kambing. Nah, jadi itu adalah bagian dari hak-hak anak gitu ya, untuk mendapatkan akikah gitu ya, dari orang tuanya gitu ya.
Nah, kemudian di sini banyak juga ya manfaat dari akikoh gitu ya. Salah satunya adalah menyampaikan berita tentang kelahiran anak gitu ya. Kemudian mengikuti panggilan sifat murah hati ya, berbagi kan ya kalau kita akikohan itu. Nah, kemudian akikah adalah kelanjutan kebaikan dan ketundukan, sebab melakukan hal ini semenjak bayi merupakan kemauan orang tua untuk berkorban di jalan Allah. Nah, ini juga menunjukkan pengorbanan orang tua gitu ya, untuk melakukan kebaikan ketika Allah berikan nikmat gitu ya. Nah, kemudian melepas status anak yang masih tergadai. Nah, ini juga ya, walaupun beberapa versi arti tergadai itu sendiri ya, intinya gitu ya, ketika kita melakukan akikah berarti kita sudah memenuhi hak anak kita gitu ya. Bagaimana kalau tidak mampu misalnya, kita usahakan gitu ya. Maksudnya begini, kita tetap skala prioritas ya. Skala prioritas itu kan wajib, sunnah ya, kemudian mubah. Kalau ini kan sunnah nih statusnya, sunnah muakkad ya, yang sangat didorong. Kalau misalkan kita bilang tidak mampu gitu ya, nah benarkah gitu ya kita tidak ada mengeluarkan uang kita untuk yang mubah nih? Karena yang sunnah kita bilang nggak mampu gitu. Kalau memang benar-benar kita nggak bisa gitu ya, untuk yang mubah ini boro-boro yang mubah gitu ya, yang sunnah aja emang nggak bisa dikerjain, nah itu Allah maha tahu gitu ya, Allah maha tahu. Itu pun masih ada peluang kita untuk misalkan menabung kah gitu ya. Kalau nggak bisa hari ke-7, hari ke-14 ya nggak masalah, anaknya 7 tahun kayak gitu, yang penting kita ada usaha gitu ya untuk menunaikan hak anak. Kemudian yang berikutnya ya, yang ke-6 yaitu memberi nama anak. Nah, Masya Allah ya, jadi memberi nama ini adalah hak anak dan harus diberi nama yang baik-baik gitu ya, karena Rasulullah sendiri itu selalu ya memberikan nama-nama terbaik, karena nama adalah doa. Walaupun kadang kan ada orang bilang apalah arti sebuah nama, ternyata di dalam Islam nama itu sangat penting, sampai-sampai Rasulullah kadang mengubah nama orang kalau beliau pandang itu nama yang tidak baik gitu ya. Nah, Masya Allah. Nah, di sini disampaikan ya, Islam sangat menganjurkan kepada orang tua agar memilih nama anak yang bagus lagi dicintai. Nah, jadi jangan sampai memilih nama anak yang nama-nama yang jelek gitu ya, panggilannya jelek, walaupun kayaknya kita itu kadang sudah punya nama gitu ya, anak kita bagus tapi panggilannya itu apalah gitu yang kurang bagus. Nah, ini sebaiknya jangan gitu ya, kita panggillah dengan panggilan yang baik-baik ya, seperti kita memberinya nama yang baik-baik. Nah, ya hal-hal yang di antara hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberi nama anak ya. Nah, hendaknya nama anak diambil dari nama-nama tokoh agama atau ulama yang baik dari kalangan nabi, nama-nama orang soleh dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian hendaknya nama tersebut bagus dan sesuai dengan kondisi orang yang diberi nama, cocok lah gitu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan Nabi telah memberi nama anak cucunya dengan nama yang indah seperti Muhammad bin Hanafiyah sebagai bentuk penghargaan, penghormatan dan pengagungan kepada cucu beliau ya. Kemudian dari Muhammad bin Al-Hanafi dari Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau meminta izin kepada Rasulullah agar dibolehkan memberi nama anaknya dengan nama beliau dan diberi sebutan dengan kunyah beliau gitu ya. Ini adalah rukhsah, keringanan dari beliau, karena Rasulullah sebenarnya telah melarang seseorang menggunakan kunyah beliau ya, Abu Qasim. Tapi untuk tadi ya, untuk cucu beliau itu dibolehkan. Nama kunyah itu nama panggilan Rasul ya. Nah, kemudian juga ya, di antaranya yang lain itu adalah jangan menamai anak dengan Asmaul Husna tanpa memberikan awalan, misalnya apa ya, siapa sih namanya misalnya ya, Gofur misalnya, Abdul Gofur gitu ya. Jadi jangan Gofur saja gitu ya. Nah, karena yang pemilik nama Asmaul Husna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita hanya ada biasanya Abdul gitu ya, atau ada Abdullah itu kan Allah ya, nggak boleh kan ngasih nama anak tuh Allah gitu aja, tapi Abdullah nah boleh gitu ya. Kemudian Abdul Gofur gitu ya. Pokoknya intinya tidak boleh hanya satu kata nama Asmaul Husna itu aja ya. Nah, kemudian Rasulullah juga ya tadi mengubah nama-nama buruk. Jadi kalau beliau menemu orang gitu ya yang namanya tidak ini, beliau mengganti gitu ya. Nah, kemudian di sini ada lagi ya, di antara nama-nama yang buruk
dari Samurah bin Jundab, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, janganlah kamu memberi nama anakmu dengan Yasar, Rabah, Najih, dan Aflah. Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 2136 dan 2137, ya. Kemudian ada lagi dari Umar, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sungguh aku melarang seseorang diberi nama Rafi yang meninggikan, Barokah, dan Yasar. Nah, ini hadis riwayat hadis sahih dari At-Tirmidzi 2835. Masya Allah, ternyata ada ya nama-nama itu yang dilarang gitu ya. Jadi kita harus hati-hati nih kalau mau ngasih nama anak ya, harus tahu lagi ya ilmunya, kita gali-gali lagi. Berikutnya yang ketujuh adalah mencukur rambut bayi. Nah, jadi rambut bayi ini salah satunya ya dari dari Al Hasan dari Samurah bin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu gulamin murtahanun bi'aqiqati. Ini yang tadi ya, hadis yang tadi itu, yang setiap bayi tergadai oleh akikahnya, disembelihkan kambing untuknya, pada hari ketujuh dicukur rambutnya dan diberi nama. Nah, jadi dicukur rambut. Nah, kemudian ada hadis lain lagi, yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan Al-Baihaqi, ikhlaqi ra'sahu wa saddaqi biwazni sya'rihi fitbotan alal masakin. Cukurlah rambutnya dan bersedekahlah seberat timbangan rambut tersebut dengan perak kepada orang-orang miskin. Jadi biasanya gitu ya, kalau kita walau alam, kalau di tempat lain, kalau orang Banjar biasanya begitu tadi, sekalian tasmiyah, nanti rambutnya dicukur itu ya. Kemudian ditimbang tuh rambut, biasanya minta tolong ke tukang emas gitu ya. Kalau kami biasanya di sini, walaupun ya ini kata ulama itu yang lebih roji sebenarnya seberat perak. Nah, tapi orang Banjar itu biasanya menimbangnya dengan emas gitu ya. Biasanya minta timbang ke tukang emas tuh sudah paham gitu, tukang emas berapa tuh, berapa mili misalnya, atau berapa setengah gram kah misalnya ya. Itu maka nanti harga emas saat itu berapa, nah uangnya itu disedekahkan. Masya Allah ya, jadi seperti itu ya. Jadi luar biasa, dari anak bayi itu memang sudah diajarkan untuk berbagi, banyak berbagi gitu ya, dari akikahnya, kemudian tadi sedekah dari timbangan rambutnya, dan yang lain-lain. Jadi diajak dalam azan ada ajakan untuk taat kepada Allah gitu ya. Jadi kalau kita melakukan kesunahan-kesunahan ini gitu ya, memenuhi hak-hak anak, insya Allah gitu ya, sebagian besar dari ikhtiar kita untuk memiliki anak solih dan soleh itu sudah kita lakukan, dan kita tinggal meminta kepada Allah, insya Allah akan diberi gitu ya. Nah, Masya Allah ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah khitan ya, yang 8 ya, yaitu khitan atau disunat kalau kata orang Banjar ya. Nah, khitan dalam arti bahasa memotong penutup atau kulit yang ada pada ujung kemaluan gitu ya. Nah, ini baik kalau yang laki-laki ya, kalau perempuan itu kan hanya dilukai ya, klistorisnya kayak kalau nggak salah ya. Kemudian di situ katanya ada semacam yang harus dibuang gitu, kotoran yang harus dibersihkan. Jadi nggak dikupas kayak laki-laki gitu ya, nggak, beda gitu ya. Nah, ternyata ini juga disyariatkan ya. Masya Allah. Nah, sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Apabila khitan telah bertemu dengan khitan, maka wajib mandi junub. Nah, ini ya batasan orang mandi junub itu, tanda khitan itu. Nah, berarti kan ada tuh yang tempat yang di khitan itu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya lagi Ibnu Qayyim berkata ya, khitan dianjurkan di dunia dalam rangka untuk menyempurnakan toharoh dan bersuci dari kotoran kencing. Nah, Masya Allah, jadi memang ini ya, laki-laki itu katanya kalau nggak di khitan itu ada najis yang tidak bisa tersucikan gitu ya, tidak bisa dibersihkan gitu ya. Nah, karena gimana ya, saya kurang paham gitu ya, mungkin yang punya insya Allah yang punya anak laki-laki sudah tahu ya gitu. Jadi memang bagian ujungnya itu ya, selaput ujungnya itu kalau di khitan kan dia udah kebuka gitu ya, bersih, jadi nggak ada yang ketahan gitu. Susah juga sih saya menggambarkannya ya. Jadi saya tahu juga ketika anak ketiga itu laki-laki ya di khitan, baru tahu saya seperti itu gitu ya. Nah, intinya memang Masya Allah ya, syariat Islam itu tidak pernah gitu ya bertentangan dengan ilmu pengetahuan.
Jadi jauh sebelum ilmu pengetahuan menemukan bagusnya itu ini, bagusnya itu tuh Allah itu udah tahu, karena yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga Masya Allah gitu ya, kita sebagai umat muslim itu luar biasa gitu ya, dimudahkan. Kita tuh nggak perlu nunggu dulu ya para ilmuwan itu melakukan penelitian ini, penelitian itu, lalu baru kita tahu apa ya yang harus kita lakukan pada anak kita. Enggak gitu ya. Dalam Islam itu gitu udah Masya Allah sudah komplit sempurna gitu ya. Masalah yang seperti itu kita tinggal menjalankan gitu ya. Dan yakin, satu hal yang harus kita yakini, setiap syariatnya, setiap hal yang diperintahkan atau disunahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti mengandung kebaikan. Itu tidak hanya masalah mendidik anak, semuanya gitu ya, dalam pengaturan rumah tangga kah gitu ya, dalam pengaturan ekonomi kah, sudah terbukti ya ekonomi syariah lebih kuat bertahan gitu ya, tapi tetap tidak bisa mewakili yang ekonomi Islam yang secara totalitas, secara sistem gitu ya. Nah kemudian mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara juga itu ada gitu aturannya dalam Islam, dan pasti itulah yang akan membawa kebaikan. Kalau kita mengambil di luar-luar itu, yang pertama belum teruji, yang kedua ya bisa jadi justru ya kalau itu melanggar syariat Allah, maka sudahlah tidak berpahala, bisa jadi berdosa. Yang ketiga pasti ada mudaratnya. Lihat saja bagaimana penerapan-penerapan di luar Islam ya, itu akan membawa mudarat kepada manusia itu sendiri gitu ya. Nah, Masya Allah, sampai di sini ya kajian kita hari ini 8 tadi ya. Kita review kembali ya. Yang pertama adalah hak waris, kemudian yang kedua adalah azan ya di telinga anak, yang ketiga tahnik mengunyahkan kurma ya, kemudian yang keempat menyusui ya dengan ASI ya, yang kelima adalah memberikan hewan akikah ya, kemudian yang keenam memberi nama yang baik ya, dan yang ketujuh tadi adalah mencukur rambut ya, dan yang terakhir adalah menghitan. Masya Allah ya, ada 8 ya yang menjadi hak-hak anak kita setelah dilahirkan. Ini mudah-mudahan sudah kita tunaikan semua, sambil memang hak anak untuk terus diarahkan menjadi hamba yang taat gitu ya. Merupakan hak anak ya, mereka itu dituntun gitu ya oleh orang tuanya menuju ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau kita tidak mampu, maka kita bisa mencari para guru gitu ya untuk membantu kita mengarahkan anak kita ke surganya Allah, dan mudah-mudahan gitu ya kita akan berkumpul kembali di sana gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, salah hilaf saya mohon maaf. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya, ibu-ibu, uhtifillah semua yang dirahmati Allah. Kalau ada yang ditanyakan, ini sepertinya belum ada pertanyaan sih ya yang menonton. Jazakunallah khairan jaza ya bagi yang sudah menyimak langsung di FB ya. Di sini ada Mbak Anissa, kemudian ada Mbak Sri Ratnapuri, Masya Allah ya, ada Ummu Hafiz, ada Mbak Dia, dan ada Umi Anissa, ada Umma Hafiz, siapa lagi ya? Ya, ini kayaknya sudah sebagian juga ada yang sudah keluar ya, alhamdulillah. Sampai di sini dulu karena belum ada pertanyaan ya yang masuk ke saya. Maka saya cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Nanti pertanyaannya boleh ya di kolom komen. Jadi walaupun sudah selesai live kita, nanti insya Allah kalau memungkinkan saya jawab, akan saya jawab ya di kolom komen, atau nanti di pertemuan berikutnya 2 minggu yang akan datang ya. Sekali lagi saya minta halal minta ridho atas segala kekurangan dan kehilafan. Mudah-mudahan banyak manfaat dan menjadikan ilmu yang berkah ya, yaitu yang menambah pengetahuan dan juga menambah bagus amal kita. Salah hilaf sekali lagi saya minta halal minta ridho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan istighfar, doa kafaratul majelis dan tahmid. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi nanti ya.